Shalom, selamat siang anak-anak muda. Shalom. Ya, selamat siang, selamat datang. Selamat kembali bersekutu di gereja kita tercinta NGBS Panjang. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah yang Engkau berikan buat setiap kami, Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami mau bersekutu, berterima kasih, mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu Engkau melawat setiap kami. Kami rindu Roh Kudus menjamah kami, ya Bapa. Kami yang datang dengan kesedihan, kami yang datang dengan berbagai banyak masalah, Tuhan. Kami pulang mendapatkan sukacita, Bapa. Kami boleh pulang mendapatkan kelegaan karena kami tahu, Tuhan, Engkau sumber dari segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sama-sama katakan,
pandang mulia seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami indah seperti yang Engkau ingini Tuhan. Kami mau jadi anak-anak muda yang terus Engkau perkenankan di hadapan. Menjadi anak-anak mudamu yang Engkau pilih untuk kami menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia seturut karyamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
kami yang setia, Engkau Bapa kami yang kuat, Engkau Bapa kami yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita. Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami aman di dalam Engkau. Karena Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatan, gunung batuku. Engkaulah pengharapan, tempat perlindungan, kota bentengku. Katakan Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus, sumber kekuatan kami. Pernah lepas meninggalkan kami Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman.
Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, segala. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, segala. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, segala raja, segala raja, Dialah raja.
Yesus. Engkau pakai anak-anak mudamu di tempat ini ya Bapa, menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menjalani dunia yang semakin berat, yang semakin rusak ini ya Bapa. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pesona hatiku, Dia beri damai, kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, hanya Engkau Yesus pesona hatiku. Hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Karena ini benar-benar menjadi pengakuan buat setiap kami Bapa. Pujian yang terus menguatkan kami.
memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Dan duduk kembali. Shalom. Shalom. Masih semangat? Bangkit berdiri yuk. Ayo. Kita yel-yelkan semangat 4 kali. Sudah lama ya kan? Ingat ya, semangat. Semangatnya 4 kali. Oke? Yang keras ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Saya minta yang sebelah sini ya. Oke, yang sini tenang dulu, oke? Ayo ya. Yang di sini banyak para cowok-cowoknya. Seharusnya suaranya lebih lantang, oke? 1, 2, 3. Yang sebelah sini jangan mau kalah. 1, 2, 3. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Masih semangat ya? Ada yang ngantuk? Amin, ada. Puji Tuhan. Terima kasih buat kejujurannya. Cuacanya panas ya teman-teman ya. Siapa yang ngerasakan panasnya luar biasa? Saya, oke. Berarti yang nggak angkat tangan ini merasa dingin terus ya. Saya merasa panasnya luar biasa. Tapi semangatnya harus tetap luar biasa. Panasnya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Oke. Hari ini saya ingin membagikan sharing. Tadi WL sempat ketika lagu tak akhir, sempat ada perkataan dalam doanya yang mengatakan Tuhan biarkan anak-anak muda ini tetap kuat di tengah kondisi yang apa tadi? Ada yang perhatian gak? Bang Yoyok ngomong apa? Dor. Di tengah kondisi yang yang jahat, yang tambah jahat. Siapa yang setuju bahwa kondisi kita saat-saat ini bukan tambah menyenangkan, tapi tambah buruk. Lingkungan di sekitar kita seringkali malah menghimpit kita. Saya diingatkan sesuatu, tema saya Tuhan Yesus untuk selamanya. Tapi yang saya ambil adalah tentang komitmen. Tuhan ingatkan saya seperti ini. Bagaimana komitmen kita hari-hari ini sama Tuhan. Ketika kita berkomitmen di awal, ketika kita punya cinta mula-mula sama Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman tuh punya komitmen apa di hadapan Tuhan. Tadi pujian dari pertama sampai akhir, kalau saya mau ambil garis besarnya adalah seperti sebuah komitmen kita sama Tuhan. Yang pertama tadi apa lagunya itu? Apa aku datang ya Bapak, ada ajarku berharap. Next ada kalimat dalam kerinduan ajarku yang ref. Ini ref ya ajarku. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Suatu komitmen, bukan hanya pujian. Pujian itu seperti doa, seperti komitmen kita sama Tuhan. Firman, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Itu komitmen kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau loh dijadikan indah. Seperti yang Tuhan pandang mulia, bukan seperti apa yang aku mau. Saya diingatkan Tuhan, bagaimana komitmen saya secara pribadi sama Tuhan di hari-hari saat-saat ini. Ketika kondisi saya, kondisi teman-teman mungkin bukan semakin baik, tapi semakin mungkin seperti yang tidak pernah kita harapkan. Apa sih komitmen itu? Kalau saya mau tanya sama teman-teman, komitmen itu apa sih? Pengertian komitmen. Janji. Terus selain janji, komitmen itu apa? Bagi yang berpacaran, yang suami istri, pasti ada komitmen kan? Bener gak? Ketika kamu mau masuk dalam rumah tangga itu ada suatu komitmen.
Kalau saya lihat komitmen adalah suatu sikap di mana saya ini mengambil sikap bahwa aku ini serius untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen. Siapa di sini yang punya pacar? Bagus. Oh ya, oke, kamu istri ya. Siapa yang punya pacar? Kalian berkomitmen enggak dengan pasangan kalian? Enggak? Oke. Enggak berkomitmen ini agak-agak gimana gitu ya kan ya. Kalian pasti ada punya komitmen kan satu dengan yang lain. Bener enggak? Ketika kalian mau ke jenjang yang serius, saya yakin pasti kalian punya komitmen dengan pasangan kalian. Komitmen adalah sesuatu hal yang menandakan bahwa aku serius loh. Tentang hubungan ini aku serius. Itu tentang pasangan. Bagaimana dengan Tuhan? Dengan hubungan kita sama Tuhan. Komitmen kita sama Tuhan. Masihkah kita menjaga komitmen kita sama Tuhan sampai hari ini? Atau komitmen kita ini sudah mulai bergeser dengan keadaan kita yang kita alami? Saya mau ngajak teman-teman belajar dalam satu kisah. Kisahnya ini kisah yang sering banget dan saya yakin kalian sudah tahu saya mau ke arah mana. Tapi kisah ini ada perkataan yang benar-benar menyatakan bahwa ya, Tuhan Yesus itu selamanya, apapun kondisiku seperti lagu terakhir, apapun keadaanku, baik kaya, baik enggak, kekurangan, kelemahan, bahkan kuat, tetap Yesus itu yang mempesona hidupku. Bisa enggak? Dalam kenyataan hidup kita, bukan hanya di lagu, tapi benar-benar dari hati kita, kondisi kita menyatakan bahwa bukan karena untuk dilihat orang, bukan karena untuk dilihat para mentor-mentor kalian, enggak. Tapi Tuhan yang menyelidiki. Benarkah kita bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu tetap selama-lamanya Tuhan Yesus bagiku. Kita baca Daniel 3 ya. Saya mau mengangkat kisahnya. Siapa yang tahu? Daniel 3. Pinter Hoki. Nanti ya hadiahnya kapan-kapan. Oke? Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3. Kita buka langsung di ayat 17 sama 18 saja ya. Yang tahu ceritanya tentang Sadrak, Mesak, Abednego, ada yang belum tahu? Ada yang tahu semua ya? Jadi gak perlu saya ceritakan ya. Mengerti kan Sadrak, Mesak, Abednego? Jadi Sadrak, Mesak, Abednego di suatu kondisi yang menurut saya itu sangat-sangat gak gampang teman-teman. Kita sudah tahu, kita bisa membaca ini, kita tahu akhirnya karena kita sudah tahu ceritanya. Benar gak? Kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan itu menolong. Mereka menjadi kesaksian bagi raja dan bagi semuanya bahwa Tuhan itu menyatakan pertolongannya. Tapi coba kalian bayangkan ketika itu di posisinya Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu yang dia tidak mengetahui bagaimana akhir ceritanya. Sama seperti kita semua yang duduk di sini. Siapa yang tahu akhir cerita kalian itu akan seperti apa? Gak ada kan? Kita cuma punya impian, tapi kita gak tahu. Sama halnya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego hendak dilemparkan dalam dapur api, kalau dia tidak memiliki komitmen yang kuat tentang siapa Tuhan yang dia sembah, gak mungkin loh. Dia bisa berkata apa? Di Daniel 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dengan lantang. Seperti kita baca itu untuk diri kita dan itu pernyataan kita sama Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. 18. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang pada saat mereka ngomong kayak gini, mereka sudah dihadapkan sama dapur api enggak teman-teman? Belum. Mereka masih dihadapkan sama raja. Mereka belum lihat dapur apinya itu kayak gimana. Tapi mereka dengan iman mereka bilang apa? Aku enggak mau nyembah patung itu. Aku percaya Tuhanku tuh sanggup melepaskan. Seandainya pun tidak, aku gak akan, tetap kok aku gak akan. Sama halnya mungkin di kondisi kita saat ini ya teman-teman. Ketika dihadapkan pilihan,
Kita bilang, enggak, aku percaya Tuhan itu berkuasa. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak memiliki iman yang kuat, komitmen yang luar biasa sama Tuhan, enggak mungkin dia akan terlontar omongan seperti ini. Yang kedua, setelah dia mengucapkan ini, raja menjadi marah. Sehingga dia menyuruh, ya wis, karena memang siapa yang menentang harus masuk dalam dapur perapian. Dan yang dilakukan raja adalah dia memerintahkan dapur perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas daripada yang lain. Bayangkan, kita di posisi Sadrak, Mesak, Abednego. Kita sudah yes, aku tetap, oke, kamu masih seperti itu. Oke, masuk dalam dapur perapian. Baru dibawa ke dalam dapur perapian. Diperhadapkan. Di ayat ini juga dikatakan bahwa orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego itu loh, yang mengangkat itu aja hangus. Dibuka kalau nggak salah. Nah ini, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan, saya membayangkan posisi Sadrak, Mesak, Abednego adalah di depan ini aku baru ngelihat dapur api. Begitu panasnya. Kalau iman seorang sahabat, kok seorang, 3 orang ya ini. Sadrak, Mesak, Abednego tidak memiliki komitmen yang hebat. Bayangkan teman-teman, ketika dia diperhadapkan. Kalian tahu panasnya api, siapa yang pernah di api unggun? Salah, di api unggun pernah. Kompor siapa yang pernah nyalain api nih, kompor? Panas gak? Panas kan? Kadang kita menghindar, benar gak? Siapa yang panasnya api tambah mendekat? Menghindar. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan oleh suatu situasi yang sangat amat tidak enak. Dia melihat loh, orang yang bawa dia pun sampai mati terbakar. Tapi imannya Sadrak, Mesak, Abednego apa? Dia gak bilang, ya wes Tuanku, aku gak mau. Enggak loh, sampai akhir cerita, apakah mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka masuk dapur perapian? Enggak. Yang mereka tahu, aku detik-detik di depan pintu. Seberapa sering kita juga seperti itu, kita menanti pertolongan Tuhan. Kita selalu dengar kesaksian orang kan, setiap kali bersaksi, saya juga. Kita mendengar bahwa di detik-detik akhir Tuhan itu tolong. Kita pun pingin. Mungkin Sadrak, Mesak, Abednego juga masih punya pengharapan. Detik-detik akhir loh aku ini. Aku di depannya pintu dapur api. Tuhan pasti tolong. Dia gak tahu skenario-nya bakal kayak gimana. Tapi Tuhan izinkan apa yang terjadi? Mereka masuk. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Dan itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ketika dia masuk, baru kita tahu ceritanya. Raja bilang, loh yang dimasukkan kan tadi cuma 3 kan? Tapi kenapa aku melihat ada 4 orang di dalam? Dan ketika raja menyuruh mereka keluar, mereka tidak ada luka sedikit pun. Saya merasa komitmen yang mereka punya itu luar biasa teman-teman. Tuhan ingatkan bagaimana dengan saya dan teman-teman. Kita kalau baca Sadrak, Mesak, Abednego kita dengar, ya karena kita sudah tahu ceritanya, oh ya nanti Tuhan itu akan tolong. Di tengah-tengah dia gak kebakaran, kayak Daniel masuk singanya gak makan Daniel. Tapi ketika di posisi Daniel, apakah dia tahu bahwa Tuhan itu akan tolong? Belum tahu. Tapi dia punya komitmen iman bahwa, ya aku tetap melakukan apa yang komitmenku dari awal sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mau menyembah Tuhan. Komitmen ini juga saya ini terinspirasi teman-teman. Menurut saya komitmen itu adalah sesuatu hal yang dibilang susah, ya susah. Karena komitmen kita akan goyah kadang karena kondisi yang ada di sekitar kita. Kita akan gampang berkomitmen ketika kita apa? Jatuh cinta. Ketika kita awal mula kita cinta sama Tuhan, kita akan berkomitmen. Ketika kita retreat, ketika ada KKR. Tapi bagaimana mempertahankan komitmen itu dalam kehidupan kalian sehari-hari?
Bisakah kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Seakan-akan Tuhan mengingatkan, bisa enggak kamu seperti itu? Seperti Stefanus. Siapa yang tahu ceritanya Stefanus? Stefanus mati karena dilempar batu. Dia tetap mempertahankan iman. Bayangkan. Kita tahu ceritanya sehingga kita menganggap bahwa Stefanus pada akhirnya dia mati dilempar batu. Tapi ketika kita di posisinya Stefanus, apakah komitmen kita sama Tuhan? Kita tetap bisa kuat. Saya juga terinspirasi oleh almarhum Ai Neneng. Ini suatu hal yang kecil menurut mungkin ya, bukan yang kecil sih. Saya melihat kayak kesaksian dari sempat mungkin teman-teman yang tahu kalau Ai Neneng itu setiap pagi selalu ngasih renungan harian. Benar? Dan yang baru saya tahu adalah setiap jam 2 pagi alarm beliau itu nyala dan beliau itu selalu saat teduh sebelum beliau itu men-sharingkan renungan. Itu suatu hal yang mungkin buat kita aja lah, kita nggak usah seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang diperhadapkan dengan permasalahan. Tentang komitmen kita untuk baca Alkitab. Komitmen kita untuk punya hubungan pribadi sama Tuhan. Sampai sejauh mana. Nggak mudah loh teman-teman. Saya pun masih belajar. Saya pasang alarm. Setiap jam segini saya mengusahakan diri saya bahwa ketika alarm saya bunyi, saya harus meninggalkan segala sesuatunya untuk komitmen saya sama Tuhan. Dan itu mudah enggak? Enggak, kadang kita kayak, alah enggak apa-apa lah, nanti 5 menit lagi. Akhirnya 5 menit lagi, nanti 10 menit lagi. Nanti 10 menit lagi, akhirnya wes nanti akhirnya enggak jadi. Tuhan ingatkan, komitmen apa yang teman-teman saat ini sedang apa sih yang dulu pernah kita komitmenkan sama Tuhan? Komitmen itu ada ketika kita mulai cinta mula-mula. Dan kedua, komitmen itu akan diuji. Pasti ada ujiannya. Untuk menguji yang punya pasangan, pasti kan komitmennya akan diuji. Komitmen itu akan bicara tentang kesetiaan. Benar? Setuju? Ketika kamu berkomitmen, kamu akan setia. Apalagi yang suami istri. Pasti karena ingat ketika janji nikah itu adalah suatu komitmen. Ketika ada sesuatu hal dalam rumah tangga, kamu akan ingat tentang komitmenmu itu. Kamu akan berusaha untuk tetap setia. Sama halnya, komitmen kita sama Tuhan juga pada saatnya nanti akan uji. Dan diuji itu bukan hanya di titik terendah teman-teman. Di titik apapun ujian itu akan menguji komitmen kita. Dan terkadang komitmen itu diuji dari orang-orang terdekat kita. Komitmen kita sama Tuhan tentang kondisi kita. Saya juga teman-teman, komitmen saya juga diuji. Apakah saya lulus? Kadang saya juga gagal. Makanya Tuhan tuh ingatkan, bagaimana komitmenmu sama aku. Dengan kondisi yang begitu banyaknya. Tuhan ingatkan tentang, iya, kamu masih tak cinta mula-mula sama aku. Apakah kamu melayani itu cuma karena aku ditugas. Saya dapat kalimat seperti ini. Kita tahu kisah Maria dan Marta. Maria yang duduk di sebelah kaki Tuhan, Marta yang sibuk untuk mengurusi segala sesuatunya. Ada kalimat ini, dua-duanya sama-sama melakukan hal untuk Tuhan, benar? Marta bukan melakukannya untuk yang lain loh. Maksudnya Marta adalah, aku nih melayani Tuhan, Tuhan itu datang, tak layani. Salah? Enggak. Tapi Tuhan ngatakan sama Marta apa? Maria mengambil bagian yang terbaik. Ada kalimat seperti ini. Saya dapatnya dari sekolah minggu ini, teman-teman. Saya dapatnya gini. Seringkali kita melakukan semuanya untuk Tuhan, tapi kita lupa, kita enggak melakukannya dengan Tuhan. Masuk. Seringkali apa yang kita lakukan, pelayanan kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, bagaimana dengan cintamu mula-mula sama aku? Masihkah semangat atau karena bukan gesekan aja, karena goncangan, karena kebutuhan, sehingga cintamu sama aku sudah mulai tergerus. Tapi engkau tetap melayani. Dalam Wahyu, dalam Timotius kalau nggak salah juga dikatakan bahwa kamu tuh kelihatannya hidup, tapi kamu tuh mati sebenarnya.
Kita ini kelihatannya hidup, kamu tuh kelihatannya beribadah, mengikuti apa yang aku mau. Tapi sebenarnya itu kamu tuh mati. Secara rohani itu kamu mati. Komitmenmu itu sudah gak ada. Yang kamu lakukan itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Tuhan ingatkan pada saya juga, bagaimana cinta mula-mula kita. Yang kedua, komitmen akan diuji. Ketika banyak hal yang tidak enak terjadi, apakah kita masih bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang mengatakan bahwa apapun itu Tuhan Yesus itu baik. Apapun itu, meskipun Tuhan gak tolong aku hari ini, bahkan sampai seterusnya pertolongan yang aku harapkan itu tidak terjadi. Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik buat aku. Meskipun aku tidak melihat seperti yang aku harapkan, tapi Tuhan beri yang lain dari apa yang aku harapkan. Tuhan tetap baik. Dalam Mazmur 119 ayat 71, kita buka ya. Mazmur 119 ayat 71. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya ketika kita benar-benar cinta sama Tuhan, komitmen kita dengan cinta mula-mula, kita akan mengucap syukur dan mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku ini belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya karakterku ini loh dirubahkan Tuhan. Aku mau berkomitmen bukan supaya aku diberkati. Enggak. Lagu-lagu tadi itu apa? Supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidupku tuh serupa sama Tuhan. Apapun jawaban doa Tuhan, mungkin saat ini teman-teman masih ada banyak jawaban doa yang belum terjawab menurut pemikiran kita. Tapi Tuhan itu menjawab dengan cara yang lain, menurut kehendak Tuhan. Tapi apakah kebaikan Tuhan itu tidak kita rasakan? Tuhan itu baik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya kita semua menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan gak ubah, saya juga pernah. Tuhan gak ubah keadaan kita mungkin, tapi Tuhan ubah karakter saya dan teman-teman. Serupa dengan Kristus. Amin. Komitmen itu, tadi kan Yoyo juga ada doa, supaya kita kuat. Komitmen itu akan membuat kita kuat. Karena kita tahu bahwa kita sudah berkomit. Aku percaya, aku punya komitmen. Ketika aku jatuh, tapi aku komitmen Tuhan. Aku gak mau melakukan ini lagi. Meskipun gagal, bangkit. Kembali pada komitmen kita pada awal. Kuat. Kuat untuk menghadapi apapun itu juga. Kesetiaan, komitmen itu bicara tentang kesetiaan kita sama Tuhan. Tuhan Allah yang setia. Bagaimana dengan kita? Setiakah kita sama Tuhan? Atau kita setia hanya karena kita ada maunya? Kita mengucap syukur karena kita dengar bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Tapi bukan benar-benar karena ya aku menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam hidupku sampai hari ini. Apakah kita mengucap syukur karena kita ada maunya sama Tuhan? Supaya Tuhan itu jawab doaku? Atau benar-benarkah dari cintamu Tuhan? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun Tuhan gak tolong aku tetap bersyukur sama Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan sudah berkomitmen sama hidup kita. Bagaimana dengan kita? Komitmen kita di awal. Kita buka Filipi 1 ayat 21 ya. Masihkah kita yang aja ya? Maukah kita berkomitmen seperti ini teman-teman? Yang A ya. 1, 2, 3. Stop. Maukah kita berkomitmen seperti ini hari ini? Ketika Tuhan tanya, mau gak kamu komitmen lagi? Ketika komitmenmu masih bagus, puji Tuhan, pertahankan itu.
Tapi ketika mulai bergeser, berani enggak kita? Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kondisiku, keluargaku, penyakitku, apapun itu. Saya mau undang teman-teman bagi berdiri ya. Saya ajak teman-teman WL Singer mungkin bisa bantu. Saya kasih waktu teman-teman. Kita tutup mata, jangan lihat kiri kanan. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana hubungannya sama Tuhan. Yang saya dapat gini teman-teman, komitmen kita sama Tuhan, ketika komitmen kita sama Tuhan beres, percayalah komitmen kita sama sesama kita juga akan beres. Ketika kita punya komitmen secara vertikal itu, kita bisa berkomitmen dengan benar. Komitmenmu dengan orang-orang yang di sekitarmu itu juga akan benar. Kondisi sekarang itu sangat-sangat berat teman-teman, jahat. Alkitab pun mengatakan bahwa akhir zaman itu enggak tambah baik, tapi tambah jahat. Manusia lebih menyukai untuk dirinya sendiri, mencintai uang dan segala macam. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita itu yang sanggup menggoyahkan komitmen kita. Saya mau ajak teman-teman, ayo kita sekarang menutup mata. Kita kembali, apa ya komitmenku sama Tuhan? Itu pribadi teman-teman sama Tuhan. Setiap kita mungkin punya komitmen yang berbeda satu sama lain. Apa sih waktu aku cinta mula-mula ya? Sama Tuhan aku tuh, aduh cintaku tuh luar biasa. Aku sampai rela ngasihkan semuanya. Waktuku apapun itu tak berikan buat Tuhan. Apakah hari-hari ini kamu juga tetap seperti itu? Apakah goncanganmu hari ini membuat engkau mulai goyah dan mulai, sudahlah biar noh. Yang penting aku ya tetap ibadah, yang penting aku tetap doa, yang penting aku tetap baca firman. Apakah kalian menghidupi firman yang kalian baca? Lagu yang pertama ya. Lagu yang pertama. Saya mau ajak teman-teman nyanyikan lagu ini ya. Dengan kesungguhan hati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah.
Ketika engkau mulai melupakan komitmenmu, katakan, Tuhan, aku butuh kekuatan yang dari Tuhan. Aku mau loh Tuhan. Aku mau memiliki komitmen seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kondisiku sekarang mungkin gak baik menurut pandangan mataku. Tapi aku tahu Tuhan, Kau terus menyertai langkahku. Ampuni ketika aku mulai menjauh dari kasih karunia-Mu. Ampuni ketika aku mulai melakukan segala sesuatu bukan dengan kasihku yang semula sama Tuhan. Sampaikan teman-teman, komitmen kalian saat ini sama Tuhan. Perbarui. Kita seneng kan ketika kita punya pasangan yang mau mempertahankan komitmen itu sama kita. Begitu juga dengan Tuhan. Komitmen itu tujuannya untuk mempertahankan hubungan. Adanya komitmen itu adalah suatu hal yang menandakan bahwa aku ini serius Tuhan. Dan Tuhan kirimkan penolong Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Ajarku berharap
aku indah. Engkau yang berkomitmen hari ini sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi indah. Seperti yang Engkau pandang mulia akan hidupku. Karyamu di dalam Di komitmen kita sama Tuhan. Bagiku hidup itu Kristus. Dan orang-orang di sekitarku akan melihat Engkau Tuhan. dan setia kepadamu Tuhan. Saya ajak teman-teman angkat tangannya. Jadikan aku Yang mau, indah yang rindu yang untuk kau menjadi pandang indah. mulia. Pada Tuhan mulia. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada Hadiah. Jadikan kami indah. Indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat apapun menjadi komitmen setiap anak-anakmu di tempat ini. Tuhan yang ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan, kami mau loh Tuhan memiliki komitmen yang awal lagi sama Tuhan ketika kami mungkin sudah melupakan komitmen kami sama Tuhan selama ini. Tuhan, Kau yang menjadikan setiap kami indah menurut apa yang Tuhan pandang mulia. Rencanamu dalam kehidupan kami itu terjadi sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang nyatakan segala sesuatunya. Ampuni ketika kami seringkali kami salah paham sama Tuhan. Tuhan, kami mau pandang segala sesuatunya menurut sudut pandang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu anugerah-Mu itu besar yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kondisi sekitar kami mungkin saat ini kurang baik. Tapi kami mau punya komitmen di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami mengatakan bahwa ketika hidup kami tertindas itu baik buat kami Tuhan. Supaya kami belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya karakter kami itu dirubahkan Tuhan. Supaya karakter kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kau yang menolong setiap kami. Kekuatan-Mu ada bagi kami. Yang memampukan kami untuk melalui hari-hari di depan kami. Tuhan, Kau yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, Kau yang dipermuliakan dalam segala sesuatunya. Kau Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah kami, menuntun kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya kau Tuhan ada bersama dengan kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya damai sejahtera-Mu Allah itu yang menyertai kami, melingkupi hidup kami, ada dalam hidup kami, dalam setiap kondisi kami Tuhan. Kami merasakan damai yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan berkat-Mu yang kau curahkan. Baik bukan berkat jasmani, tapi segala sesuatu berkat rohani itu Tuhan. Yang mengubahkan setiap hidup kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kau berkati juga kaum muda di tempat ini, bahkan seluruh pengurus youth kaum muda di tempat ini Tuhan, dengan hikmat, dengan otoritas, dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan yang pakai mereka dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, boleh membawa setiap anak kaum muda di tempat ini menjadi pribadi yang sesuai, yang serupa, yang sempurna seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.